Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Areka Prasetya. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, program studi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dan pada hari ini, saya akan presentasikan tentang simulasi seminar proposal tugas akhir. Berikut adalah judul tugas akhir yang saya kerjakan, yaitu identifikasi bahaya dan analisis risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada unit hidrogen plant. Kemudian, pada PPT kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama ada latar belakang penelitian, kemudian ada rumus masalah, kemudian ada tujuan penelitian, kemudian ada manfaat, batasan masalah, dan yang terakhir, diagram alir penelitian. Kita langsung mulai dari latar belakang. Kecelakaan kerja di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan bahwa di Indonesia pada tahun 2013 tercatat bahwa kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal dunia sebanyak tidak kurang dari 6 pekerja setiap harinya. Ada sumber lain yang menyatakan dari International Labour Organization atau ILO yang menyebutkan bahwa di Indonesia rata-rata per tahun terdapat kecelakaan kerja sebanyak 99.000 kasus, yang 70%-nya mengakibatkan kematian dan cacat seumur hidup. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah hidrogen dalam dunia industri. Hidrogen plant termasuk area plant yang dikategorikan hazardous area oleh perusahaan. Gas hidrogen digolongkan sebagai gas yang sangat mudah terbakar atau extremely flammable gas dengan auto ignition temperatur sebesar 566 derajat Celcius dan mempunyai explosion limit sekitar 4-77%. Kemudian flammability limits di udara 4-75% dan membutuhkan energi ledakan sebesar 0,02 mJ sehingga hidrogen dapat mudah terbakar dengan percikan api akibat listrik statis. Di dalam dunia industri, hidrogen merupakan bahan baku penting dalam industri minyak, gas, petrokimia, serta industri lainnya. Sehingga hidrogen diperkenalkan sebagai bahan bakar modern yang bersih. Dan banyak negara pun mulai berinvestasi dalam upaya produksi, aplikasi, dan konsumsi. Keamanan dan proses produksi, pencarian penyimpanan, transportasi, dan aplikasi masih menjadi perhatian utama karena hidrogen baru-baru ini mulai digemari oleh banyak negara, seperti itu. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah faktor penyebab kecelakaan. Dalam menjalankan kegiatan produksi ke arah yang lebih baik, sebuah perusahaan tidak hanya dituntut untuk memfokuskan dirinya pada faktor mesin dan bahan baku saja. Namun, sumber daya manusia dalam hal ini, keselamatan karyawan, juga menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Selama bekerja, para pekerja atau karyawan dihadapkan oleh berbagai risiko yang memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja. Faktor penyebab suatu kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada kondisi berbahaya atau unsafe condition, yaitu yang tidak aman dari mesin, peralatan, bahan, dan dari lingkungan kerja, proses kerja, sifat pengerjaan, dan cara kerja. Kemudian yang kedua ada perbuatan berbahaya atau unsafe action, yaitu perbuatan berbahaya dari manusia yang dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan, cacat tubuh yang tidak terlihat atau bodily defect, kemudian ketelitian dan kelemahan daya tahan tubuh, serta sikap dan perilaku kerja yang tidak baik. Latar belakang selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam mengidentifikasi bahaya dan menganalisis risiko. Pada prakteknya, identifikasi bahaya dan analisis risiko merupakan kegiatan yang tidak mudah. Permasalahannya bukan hanya pada sekedar bahaya-bahaya dari risiko yang tidak diketahui, akan tetapi sangatlah sulit untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut secara akurat pada lingkungan suatu kerja yang berubah secara konstan. Untuk mencegah kecelakaan, semua kemungkinan bahaya yang mungkin ditemui harus diidentifikasi terlebih dahulu.
Dan pada penelitian kali ini saya memilih menggunakan metode hazard. Hazard, maksud saya HAZOP, yaitu Hazard and Operability Study, yang merupakan metode yang cocok untuk diterapkan pada proses yang berhubungan dengan proses kimia, di mana prosedurnya efektif dalam mengidentifikasi potensi bahaya dan sangat diterima pada industri kimia. Dari pengerjaan HAZOP, diketahui potensi-potensi bahaya apa saja yang ada pada sistem secara jelas dan akan diperoleh tingkatan risiko dari setiap penyimpanan pada komponen atau proses yang ada. Kemudian kita masuk kepada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya bacakan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 serta identifikasi bahaya dengan metode HAZOP pada unit hidrogen plant. Kemudian, bagaimana tingkat implementasi program K3 pada unit hidrogen plant. Dan yang terakhir, bagaimana rekomendasi yang dapat diberikan pada unit hidrogen plant. Kemudian kita masuk pada tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi apa saja bahaya dan risiko yang timbul pada unit hidrogen plant dengan menggunakan metode HAZOP. Kemudian mengetahui tingkat implementasi program K3 pada unit hidrogen plant. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi yang sesuai pada unit hidrogen plant di suatu perusahaan. Adapun manfaat yang ada bagi penulis, yang pertama adalah penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama menjalani perkuliahan di PPNS dan ilmu yang didapatkan ketika melaksanakan OJT atau on the job training. Kemudian penulis dapat melakukan identifikasi bahaya dengan menggunakan metode HAZOP pada proses yang ada di unit hidrogen plant. Kemudian penulis dapat memberikan rekomendasi terbaik bagi perusahaan. Kemudian manfaat bagi perusahaan tersendiri adalah yang pertama memberitahu informasi secara lengkap mengenai potensi bahaya yang timbul dari proses yang ada di unit hidrogen plant. Kemudian perusahaan dapat mengimplementasikan metode identifikasi HAZOP pada semua proses yang ada pada unit hidrogen plant. Kemudian perusahaan dapat mengimplementasikan ilmu K3 dengan lebih konsisten. Dan yang terakhir, hasil penelitian dapat membantu perusahaan untuk mengimplementasikan rekomendasi dari hasil identifikasi yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, tetap ada batasan masalah. Yang pertama adalah proses identifikasi dan analisis risiko dilakukan pada unit hidrogen plant. Kemudian, identifikasi masalah menggunakan metode HAZOP. Kemudian, penelitian ini tidak membahas mengenai pemeliharaan dan maintenance pada unit hidrogen plant. Dan yang terakhir adalah penelitian ini tidak membahas mengenai instalasi listrik pada unit hidrogen plant. Berikut adalah diagram alir penelitian. Di sini dimulai dari identifikasi masalah, penetapan tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian dilakukan studi, yaitu studi lapangan dan studi literatur. Setelah dilakukannya studi, yaitu studi lapangan ataupun studi literatur, kemudian penulis mengumpulkan data, dan akhirnya data yang telah dikumpulkan diolah dan diidentifikasi bahaya serta analisis risikonya. Kemudian menentukan nilai severity dan likelihood. Dan setelah ditentukan, maka akan didapatkan kesimpulan dan rekomendasi. Dalam metode HAZOP, kita akan menilai risiko atau risk assessment yang timbul dengan mengidentifikasikan kriteria likelihood, dan consequence atau severity. Kriteria likelihood seperti yang pada tabel ini, yang digunakan adalah frekuensi, di mana dalam perhitungannya dilakukan secara kualitatif berdasarkan data atau rekod perusahaan selama kurun waktu tertentu. Kemudian, kita lanjut ke kriteria consequence atau severity. Seperti pada tabel ini, yang digunakan adalah akibat apa yang akan diterima dari para pekerja yang didefinisikan secara kualitatif
dan mempertimbangkan hari kerja yang hilang. Kemudian, setelah melakukan perankingan dari hazard yang telah diidentifikasikan menggunakan worksheet hazard dengan memperhitungkan likelihood dan consequence, maka kemudian dengan menggunakan risk matrix yang tertera pada gambar ini, penulis bisa mengetahui prioritas hazard yang harus diberikan prioritas untuk dilakukannya perbaikan. Kemudian ada guide word yang merupakan kata-kata panduan yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dari maksud desain. Sekian pemaparan materi contoh simulasi sidang proposal yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.